Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, kesehatan jasmani maupun rohani, agar kita dapat membuat tugas presentasi pada hari ini. Salawat dengan salam mari kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan yang telah membawa kita dari alam gelap gulita ke alam terang benderang. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang beranggotakan kami berdua. Baik, di sini saya sebagai moderator dan pemateri pertama, dan rekan saya Okta Ijin Saputra sebagai pemateri kedua. Baik, langsung saja saya bacakan materi presentasi kami pada hari ini yang berjudul mengatasi masalah disiplin. Yang pertama, pengantar disiplin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar orang mengatakan bahwa orang A adalah orang yang memiliki disiplin yang tinggi, sedangkan orang B adalah orang yang kurang disiplin. Penunjuk terhadap orang yang memiliki disiplin tinggi biasanya terfokus pada individu selalu hadir tepat waktu, patuhi aturan, berlaku sesuai norma yang berlaku, dan sejenisnya. Di sisi lain, sebutan orang yang kurang disiplin biasanya ditunjukkan kepada seorang yang tidak mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, perilaku tidak disiplin. Berbicara tentang kedisiplinan siswa, tidak bisa dipisahkan dari masalah perilaku negatif siswa. Perilaku negatif yang terus berlanjut kalangan remaja yang notabene masih menyandang gelar siswa akhir-akhir ini dampaknya kewalahan mengkhawatirkan. Perilaku seperti seks bebas, pelecehan narkoba, geng motor, syarat pelecehan seksual, narkoba, geng motor, pemerasan, dan tindakan lainnya mengarahkan ke penjahat lain yang hanya bisa berbahaya diri mereka sendiri, yang membahayakan diri mereka sendiri, tetapi juga merugikan masyarakat umum. Di lingkungan internal sekolah juga melanggar berbagai aturan dan ketentuan tertib sekolah. Masih sering ditemukan dari kasus yang paling ringan, yang paling ringan seperti bolos atau bertengkar, usil pada temannya. Yang parah itu seperti perokok, narkoba, terus melawan guru, atau yang lain-lain. Terus yang kita tanya sekarang, apa sih sebenarnya classroom management, aktivitas classroom management itu seperti apa? Menurut Ade Rukmaina dan Asep Surya Sunaria, itu kegiatan pengelolaan kelas atau meliputi dua kegiatan yang secara umum terdiri dari susunan orang atau mahasiswa dan pengaturan disiplin. Pengaturan fasilitas. Dalam kegiatan mengorganisir orang atau mahasiswa, guru berperan dalam mengatur siswa di dalam kelas. Dalam hal ini sesuai dengan potensi intelektual dan perkembangan emosional mereka. Dalam hal ini, mahasiswa diberi kesempatan untuk memperoleh jabatan dalam belajar sesuai dengan minat dan keinginannya. Sedangkan setting fasilitas adalah aktivitas yang dilakukan oleh guru agar seluruh siswa dimudahkan dalam segala aktivitas di dalam kelas. Kegiatan penataan fisik
kelas diarahkan untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa sehingga siswa merasa senang, nyaman, aman dan belajar dengan baik. Itu juga tergantung dari faktor lingkungan kelas atau lingkungan dari sekolah itu sendiri. Jadi kedisiplinan itu tergantung dari faktor dari keluarga, faktor dari didikan orang tuanya sendiri atau orang tua di sekolah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Okta Ijun Saputra. Kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Tanpa mukadimah, langsung saja saya mulai terkait lanjutan dari materi yang akan kita bahas. Jadi, sebelum kita berbicara terlalu jauh terkait tentang kedisiplinan, ada baiknya kita cari tahu dulu apa sih disiplin itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin itu diartikan sebagai ketaatan. Artinya begini, ada tatanan-tatanan waktu yang harus ditepati, tatanan-tatanan pedoman yang harus dijalankan. Misal, dalam kelas kita memiliki jadwal jam 7. Nah, semua yang berada di kelas tersebut wajib masuk sebelum jam 7 atau tidak lebih dari jam 7. Nah, itulah salah satu definisi dan contoh daripada kedisiplinan. Itu pengantar dari disiplin. Sementara itu, di dalam Kamus Psikologi, disiplin adalah kendali atas perilaku, baik oleh kekuatan luar atau oleh individu sendirian. Hal senada disampaikan oleh Purwadarminta pada tahun 1985 yang menyatakan bahwa disiplin adalah latihan hati dan karakter dengan masuk agar semua perbuatannya selalu ditaati oleh kode etik. Jadi pengantar dari disiplin ini sebenarnya satu, taat, baik waktu, regulasi dan lain-lain, sesuai dengan dalam skup linguistik kecil dari hukum. Jadi di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Artinya gini, regulasi yang dibuat, mobil khusus yang saya contohkan tadi di dalam kelas, itu harus ditaati. Nah, itu salah satu bentuk dari kedisiplinan. Baik waktu. Terus dengan hati. Nah, disiplin ini sebenarnya bukan karena kita termotivasi oleh regulasinya, bukan. Yang dimaksudkan oleh Purwadarminta ini, disiplin ini dari hati. Artinya apa? Bukan karena keterlibatan oleh regulasi ataupun substansi dari disiplin tersebut karena terpaksa, bukan. Karena memang ditegakkan oleh secara kebersamaan tanpa pemaksaan. Disitulah korelasi bentuk dari disiplin ini, gitu. Jadi bukan karena keterpaksaan. Keterpaksaan itu adalah awal. Namun menjalankannya itu berdasarkan hati yang memang benar-benar secara ikhlas dilakukan. Nah, itulah bentuk disiplin. Jadi berbeda antara disiplin dan keterpaksaan, seperti itu. Nah, ini pengantar dari disiplin, penjelasan terkait disiplin. Ada solusi alternatif, satu materi lagi. Jadi solusi alternatif dalam mengatasi masalah kedisiplinan di dalam kelas, salah satu cara alternatif yang bisa ditempuh adalah dengan pendekatan. Jadi peran guru, peran pengajar, peran dosen pun bisa melakukan pendekatan, pengenalan. Bagaimana sih disiplin, gitu. Bagaimana sih cara kita agar disiplin? Bagaimana sih kita bisa menerapkan disiplin? Baik dengan cara keterkaitan dengan pemaksaan yang positif dan tanda kutip. Lalu bagaimana menjalankannya dengan sepenuh hati? Disitulah peran guru, gitu. Jadi seperti yang ada di dalam ayat Al-Quran As-Saffat 3, kabura maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Jadi janganlah kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan, gitu. Seorang guru, seorang dosen, seorang pengajar, seorang pendidik, dia melakukan pendekatan tersebut, pengenalan tersebut, mencontohkan dengan kedisiplinan
ya dia harus disiplin terlebih dahulu gitu loh. Jangan sampai dia yang memberikan suatu kedisiplinan, memberikan arahan tentang disiplin, nah tapi dia melanggar kode etik daripada disiplin itu sendiri. Dia sesuai dengan pengantar disiplin tadi. Jangan sampai kode etik hanya dinikmati oleh satu sisi, melainkan dua sisi. Itu dari bentuk kedisiplinan gitu loh. Artinya ya paradigma tentang disiplinan ini semua menikmati, baik pengajar maupun yang diajar. Seperti itu. Misalkan gini, ada orang, misalkan seorang dosen nih, dia harus memberikan suatu contoh yang baik gitu. Contoh yang baiknya gimana? Menghargai kode etik antara dosen dan mahasiswa gitu. Dan mahasiswanya pun harus berpikir, ketika dosen sudah mencontohkan hal yang baik, memberikan hal-hal edukasi yang mumpuni, mahasiswa pun harus memberikan kode etik terhadap dosen gitu. Jadi ada dua kode etik yang dihargai. Nah, di sinilah yang dimaksud oleh Purnawidya tadi terkait tentang disiplin. Seperti itu. Lalu solusi yang selanjutnya, dengan keterampilan seorang guru dalam mengelola kelas, masalah disiplin yang sering muncul di kelas diharapkan bisa diselesaikan. Untuk bisa mengatasi berbagai masalah yang muncul di kelas, seorang guru harus memiliki kesadaran tinggi bahwa setiap orang tidak lahir sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Nah, guru pun di sini yang dimaksudkan dari solusi alternatif tentang disiplinan tidak bisa berpikir secara ekstra bahwasanya wah ini harus sempurna nih, tidak bisa. Yang namanya kesempurnaan milik Tuhan. Maksudnya gini, ketika ada kendala-kendala, ketika ada hal-hal di luar teknis yang tidak bisa kita nikmati gitu, ya guru pun harus memaklumi gitu ya, karena kedisiplinan itu tidak bisa dinikmati setiap saat gitu, dari oleh setiap orang gitu. Jadi setiap orang itu tidak mesti selalu disiplin, ada kalanya dia mengalami kendala gitu. Nah, kendala tersebutlah yang harus guru ataupun pengajar ataupun pendidik miliki karakter toleransi seperti itu. Jangan sampai seorang guru tidak memiliki sifat toleransi. Karena dengan seperti itu dia pun bisa dihargai. Nah, gitu, seperti itulah sifat-sifat pendidik. Satu, dia melakukan pendekatan. Dua, dia mengelola dari kedisiplinan itu dengan cara-cara mencontohkan gitu. Dia mengerjakan lalu mencontohkan. Lalu yang ketiga tadi, sifat intoleran yang tidak boleh dinikmati oleh guru. Karena ketika seorang guru tidak memiliki toleransi terhadap siswanya, ataupun seorang dosen tidak memiliki toleransi terhadap mahasiswanya atas apa yang disepakati, lalu ada kendala teknis di luar dari keadaan yang memang tidak memungkinkan, maka dia gagal mendeskripsikan dalam kehidupan sehari-hari tentang kedisiplinan. Nah, mungkin itu saja yang dapat sedikit yang saya jelaskan. Apabila banyak kesalahan, banyak kata-kata dari saya mohon maaf. Kepada Allah pun saya mohon ampun. Saya Octavian Saputra, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua atas penjelasannya yang singkat tapi jelas dan padat. Mungkin hanya itu saja dari presentasi kita pada hari ini. Bila ada salah kata ataupun kekeliruan dari materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.